Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatullah di channel YouTube akun Rafatulisa dan episode tutorial and tips 3. Jadi sebelum kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara mengatur kamar waktu belajar untuk anak-anak. Jadi gini, anak-anak itu biasanya kita seringkali mempelajari beberapa tahap. Itu tahap pertama itu tahap pengenalan. Itu dimulai dari usia tahap yang sederhana itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Maksudnya, jadi kita belajar mengatur keadaan alam dan keadaan bulan tempat di sekitar. Dan bagi secara fisiknya kita berupa bentuk mainan ya. Dari usia 2 sampai jadi kenapa usia itu tidak boleh menggunakan gadget? Karena usia masih bisa merangkap ini, belum bisa merangkap apa yang kita rasakan. Jadi kita mengakibatkan ketagihan ya. Terutama dalam belajar tersebut. Jadi belajarnya dasarnya lewat dari buku terlebih dahulu sebelum sebelum memberikan kepada gadget ya. Nah, pada saat usia 2 tahun sampai sekarang, gadget itu sudah banyak dipergunakan untuk kehidupan belajar. Seperti contoh, TV itu juga bisa pendidikannya acara pendidikan dari program TV. Mungkin sebenarnya jujur banget, kalau program TV pendidikan itu kan memang udah agak jarang karena tertutup oleh animasi itu sendiri. Jadi anggap aja untuk mencegah untuk solusinya, kalian bisa mendownloadnya video-video berkaitan dengan pelajaran baik itu lagu, pelajaran, untuk bisa merasa melatih motorik kasar pada anak-anak seperti dalam bentuk lagu ya. Menggunakan pelajaran baik itu animasi maupun drill supaya mereka tuh bisa mengerti lewat TV. Selain itu juga lewat sosial media. Lewat laptop atau PC, kalian bisa menggunakan aplikasi ataupun beli CD-ROM yang berkaitan pendidikan. Jadi anak-anak tuh bisa belajar pendidikan menyenangkan dengan lewat permainan. Itu hal dasar. Tapi tuh karena usia sekolah dari TK sampai sekarang ini juga banyak menggunakan contoh soal seperti contoh ketika saat SD sampai SMA mereka menggunakan laptop itu untuk kegiatan belajar mulai detik-detik selain dari buku ya. Jadi untuk persiapan ujian nasional, sekarang kan ada ujian nasional dan ujian asesmen. Jadi mereka menggunakan laptop sebagai media pembelajaran sebelum akhirnya masuki alam perkuliahan juga menggunakan laptop secara total. Dan kemudian yang terakhir media pembelajaran itu dibuat buku. Mungkin kalau dari buku anak-anak sampai dewasa itu juga membutuhkan buku pintar junior dan senior baik itu seri lama maupun terbaru. Oke, jadi kita sebagai orang lebih tua tuh walaupun yang kita biasanya mengisi waktu libur semester ini dengan mengajarkan anak-anak baik yang punya adik ataupun adik yang masih dalam masa sekolah tuh untuk belajar. Nah, bagaimana cara mengatur waktu dan kamarnya? Pertama, pastikan kamar kos tersebut kosong di tamu itu sehingga dia dipergunakan untuk ruang belajar. Kenapa? Ruang belajar yang berkualitas itu membutuhkan sedikitnya cahaya yang terang, udara dingin yang cukup, dan juga ruangan yang bergema. Maksudnya yang bergema itu harus dilapisi dengan dinding-dinding agar tidak menangkap suara-suara yang bisa terganggu mereka. Kenapa bisa seperti itu? Ruangan yang dilapisi dengan bahan yang lembut. Jadi tujuannya untuk menghindari mereka dari gangguan suara visual yang tidak menyenangkan, apalagi pada saat kita belajar. Kemudian yang kedua, cara mengatur waktu kamarnya ini. Buatlah jadwal dengan bantuan PC atau laptop ataupun juga dengan kertas. Jadwal belajar tuh anak ini sangat penting sekali supaya anak bisa mati disiplin penggunaan atau ruang belajarnya. Supaya nanti mereka ketika kita belajar itu mereka akan lebih disiplin waktunya karena membagi waktu untuk bermain dan belajar. Itu peran penting sekali supaya mereka tuh melatih disiplin. Apalagi pada persiapan ujian itu harus selalu dikunci kamarnya ya. Oh ya, kemudian cara yang ketiga adalah gini, sediakan kunci khas untuk ruang belajar. Jadi selama mereka belajar, ruangan tuh harus selalu dikunci supaya tidak terganggu oleh suara orang lain. Terkecuali kalau mau pipis tidak apa-apa, asalkan buka kunci, asalkan sebagai belajar untuk belajar. Oke? Kamar mau langsung jadi keluar dari kamar, kuncinya terus ke kamar mandi. Setelah balik dari kamar mandi, baru balik ke kamar ruang belajar melanjutkan belajarnya dan jangan lupa juga untuk kembali mengunci ruangan kamar. Kemudian yang keempat, sediakan headset atau earphone khusus untuk belajar. Jadi penggunaan earphone headset kan sebenarnya digunakan untuk hiburan dua jenis, untuk dua peran yaitu untuk belajar dan juga untuk hiburan. Pisahkan earphone atau headset tersebut baik untuk belajar dan juga headset khusus untuk untuk musik supaya untuk mencegah untuk mempertahankan keawetan earphone headset karena memakai terlalu lama. Apalagi kalau memakai headphone yang ada volumenya tidak boleh terlalu keras agar tidak merusak telinga. Jadi sama belajar menggunakan laptop, pasangkan earphone tersebut dengar agar tidak menggunakan suara yang lembut supaya bisa menggunakan belajar atau untuk belajar terganggu. Kemudian yang kelima adalah ini untuk soal belajarnya pastikan
pastikan kamar ruang belajar itu harus selalu, jangan lupa selalu dibersihkan, mengatur waktunya bersihkan terlebih dahulu, mengatur supaya terjadi kebersihan. Ya sama hal sih dengan membersihkan rumah, bersihkan ruang belajar, tutup buku-buku, mengapa tutup buku-buku, membereskan rak-raknya, terus komputernya juga, PC atau laptop atau TV juga harus dilas supaya supaya terhindar dari debu. Kemudian yang keenam, untuk belajar lewat dari VCD, pastikan DVD player kita itu harus selalu benar-benar bentuk. Sediakan juga DVD player yang terpisah ya. Bisa DVD player untuk menonton film dan DVD player untuk menonton VCD pendidikan. Kenapa tujuannya seperti itu? Kadang kalau kita menggunakan VCD yang sudah lama, kan kalau untuk film kan bisa mengakibatkan no disc atau VCD yang bisa diputar. Sediakan juga baik itu cari VCD player yang khusus ini adalah ukuran kecil untuk bisa memudahkan proses pembelajarannya dengan bentuk VCD ataupun jadi mereka tuh gampang mudah. Kemudian yang ketujuh, untuk belajar lewat dari video unduhan, pastikan video tersebut tidak boleh. Sediakan aplikasi Dropbox terpasang di laptop atau PC untuk menyediakan membuat folder video pelajaran baik untuk pelajaran TOEFL, pelajaran sekolah dan pelajaran sekolah maupun kartu pendidikan, supaya akan lebih berguna untuk pasang di hard disk eksternal cadangan seperti kalian bisa lihat berikutnya cara menghemat kapasitas di video sebelumnya. Kemudian yang kedelapan adalah ini, ketika waktu sediakanlah jam yang berkualitas. Sediakan jam yang memiliki alarm, misalnya jam waker ataupun jam digital alarm untuk mengetahui kapan waktunya akan berakhir. Jadi sebelum selesai belajar itu harus mengatur waktu belajar terlebih dahulu dan selesai kapan, supaya selesai belajar tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang lain. Kemudian yang kesembilan, untuk belajar dari buku ya, ngatur waktu kamar belajar dari buku ya. Persiapkan buku-buku untuk pelajarannya itu tetap bisa, misalnya rak untuk buku pelajaran sekolah, rak untuk buku cerita, rak untuk buku agama, dan rak yang sebenarnya itu peralatan sholat. Penting sekali, karena kan kalau saat kita belajar, kita kan harus selalu terdengar azan tuh. Persiapkan waktu untuk sholat ya, atau bila perlu kamar belajar harus menyatu dengan kamar mandi atau ruangan bersih khusus hidroponik khusus untuk bukan hidroponik sih, kamar mandi kecil untuk belajar, untuk berwudu ya. Jadi mereka tuh bisa lebih disiplin lagi untuk sholat ya, tanpa perlu harus disuruh-suruh. Kemudian yang kesembilan, cara mengatur waktu dan kamar belajar yang terbaik adalah gini. Untuk ruang belajar sendiri disediakan juga, pastikan semua elektronik seperti TV, PC, laptop, dan VCD itu harus selalu diawet-awetkan sebelum belajar. Kenapa? Karena kalau rusak itu kan harus butuhkan biaya yang besar. Jadi pastikan juga khusus diperlukan hal lainnya. Terutama bagi laptop PC harus disetelkan sejenak untuk bisa menggunakan laptop hal yang lainnya. Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah jangan untuk mengatur waktunya, jangan dipergunakan dengan sia-sia ya. Jadi ruang belajar itu juga harus dipakai dengan sia-sia itu, maksudnya kalau untuk bermain-main apapun. Jadi ruang belajar itu juga harus digunakan hanya untuk berkumpul bersama teman-teman. Misalnya teman-teman mau berangkat ikut belajar di rumah kita, berangkat untuk belajar. Jangan untuk main-main. Kenapa? Karena tuh bisa melatih. Karena kita bisa selalu ingat bahwa saat anak itu harus disiplin waktu untuk belajar dan bermain. Bermain hanya di hari setelah selesai belajar, ataupun bisa deh Jumat pulang sekolah atau sampai Sabtu Minggu ataupun hari libur sekolah, supaya bisa menjadi disiplin. Jadi untuk video kali ini juga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jadi ingatkan semua bagi adik-adik yang masih sekolah atau kuliah ya, untuk sedikit disiplin waktu, dan kita sebagai orang tua wajib mengatur kamar waktu anak supaya anak-anak tuh bisa lebih baik ya. Dan jangan lupa biasa follow sosial media aku, komen dan share aku di sini untuk beritahu bagaimana ternyata mengatur waktu dan kamar belajar untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.